Hadir. Rabiatul, Hadir. Ratna Rizky, Hadir. Raihan Restu, Hadir. Rizka Aulia, Hadir. Rukiah Ali, Sahil Hasbi, izin, Salmia Hijrah, Salwa Hairunisa, Serwi, Hadir. Septiani, Sinta, Sulis, Taralin, Oke. Baik, pembelajaran kita pada hari ini adalah algoritma dan pemrograman. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah saya harapkan kalian mampu menjelaskan konsep algoritma dan pemrograman dengan contoh sehari-hari. Yang kedua, saya harapkan kalian dapat membuat pseudocode dan flowchart dari masalah sederhana. Yang ketiga, saya harapkan kalian dapat mengimplementasikan algoritma dalam kode Python. Dan yang terakhir, saya harapkan kalian dapat memahami string, teks, dan array atau list. Notasi algoritma. Notasi algoritma adalah suatu cara atau bentuk menuliskan sebuah algoritma. Notasi algoritma tidak diikat dalam bahasa pemrograman, namun dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Contohnya adalah pseudocode dan flowchart. Yang pertama di sini ada pseudocode. Ini bacanya pseudocode ya. Tapi kata Pak Heri, Apa katanya? pseudocode. Ya bisa juga, mungkin itu bahasa Inggrisnya mungkin ya. Bahasa lokalnya pseudocode. Oke, pseudocode itu berisi deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggambarkan urutan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman, tetapi hanya ditujukan agar bisa terbaca dan dimengerti manusia. Jadi pseudocode ini berfungsi untuk mempermudah kita membaca algoritma dengan cara kita menjelaskan algoritma tersebut. Kalau dari rumah Sakmi tadi berarti judulnya yang mana? Algoritma rumah Sakmi. Oke. Terus baru deklarasi. Deklarasi. Bagian ini untuk mengenalkan nama-nama variabel atau konstanta serta fungsi yang akan digunakan. Kalau deklarasi berarti di sini yang mana? Wah, tuh ya. Selanjutnya deskripsi. Bagian ini berisi struktur inti dari algoritma berupa langkah-langkah yang dituliskan secara berurut. Kalau dari Mas Sakmi, deskripsi mana? Proses. Contohnya air. Oke. Nah, kalau output ini hasilnya itu tidak dari bagian dari pseudocode ya. Lanjut, yang kedua adalah flowchart. Ada segi panjang. Ini yang ini. Ya, itu. Mana? Itu. Kamu? Ini? Mana kamu? Di sini aja. Iya, betul yang itu. Nggak ada. Bisa hilang. Nggak masuk kan? Masuk, saya Jangan pakai dulu dah. Iya, ini flowchart. Seperti ini nih. Jadi di sini ada contoh dan simbol dari flowchart. Yang pertama adalah terminator simbol yang berbentuk oval. Ini digunakan untuk permulaan dan akhiran, seperti mulai dan selesai. Ada di gambar, kelihatan nggak gambarnya? Ini Aji janji. terminator yang berbentuk oval berarti yang mana? Yang mana Fahri? Yang berbentuk oval, Ya. mulai dan
Deklarasinya tadi tuh yang kayak mie, bumbu, panci. Kalau di sini berarti yang mana? Ya, apa lagi? Pokoknya kita masukkan dalam pemrograman itu. Apa aja di sini? Nilai, apa lagi? Predikatnya ada. Ya, oke, bagus. Itu tahu Lis. Nama, Nilai, nilai, predikat, oke. Selanjutnya ada deskripsi. Deskripsinya gimana? Deskripsinya hijau-hijau itu loh. Sudah ibu tuliskan. percobaan Yang pertama berarti kita inputkan nama siswa. Yang kedua, nilai, yang ketiga, kosong untuk menabung nilai, dan yang keempat, rata-rata, yang kelima. untuk menentukan predikat, tampilkan hasil. Oke, bagus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Berarti pseudocode-nya kita sudah dapat ya? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Sebelum ibu hapus. Ibu hapus ya. Sudah diingat belum? Nanti ada tugasnya loh. Aduh, udah ingat ya? Salah. Paham kan?
Iya, jangan kalian dia tahu deh, tahu deh. Santai dong. Setelah melakukan percabangan, kita lakukan apa? Yang kelima, tampilkan hasil. Di percabangan ini ada iya atau tidak. Jadi kalian nanti akan membuat percabangan seperti yang dituliskan. Ini kayak gini. Sudah ada kan? Sudah ngerti kan caranya? Kalian Hilang. tulis.